Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena sampai hari ini kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Hari ini aku akan melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus di part 195. Bagi kalian yang belum nonton di part-part sebelum ini, silakan kalian nonton dari part 1 sampai 194. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, kita berdoa, kita undang Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini Bapa. Anakmu datang ke hadiratmu yang suci, mengucap syukur, berterima kasih atas segala kasih karunia, berkat yang Kau berikan kepadaku, kepada masing-masing kami Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan hidup. Engkau memberikan kami kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hingga pada saat ini kami bisa melakukan aktivitas kami Bapa seperti sedia kala. Anak-anakmu di sini akan membaca firman-Mu Bapa, kiranya setiap firman yang akan kami baca, kami mengerti dan kami memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada hati dan pikiran kami masing-masing. Bapa di sorga, ajari kami Bapa supaya setiap firman-Mu kami hidupi, dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dosa kami yang begitu banyak ya Bapa, Engkau hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Anakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan yang untuk di part 195-nya. Aku kasih ayatnya ya. Di Matius 28, ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana ketika di part 194, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia pertama kali menunjukkan dirinya kepada Maria, dan di situ aku sudah jelaskan di part 194, silahkan kalian nonton di sana supaya videonya juga nggak lama, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada si Maria, kalau mau dibilang Maria ini adalah orang yang kasihnya itu tidak pernah berhenti kepada Tuhan semenjak dia diselamatkan oleh Tuhan ketika dia kemasukan 7 roh jahat. Jadi Maria menghabiskan waktunya, hartanya hanya kepada Tuhan. Jadi dia memang benar-benar mencari Tuhan itu sendiri, mengasihi Tuhan itu sendiri. Jadi di sini waktu Tuhan sudah bangkit dan Maria menyampaikan kepada muridnya, Petrus dan yang lain, tapi mereka tidak percaya. Waktu Yesus dikuburkan, orang-orang Farisi ini meminta supaya diberikan penjaga untuk menjaga kuburnya. Karena dia bilang, si penyesat itu, bilang Tuhan Yesus, akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mereka takut murid-muridnya mencuri atau bagaimana. Jadi mereka suruhlah penjaga supaya menjaga kuburnya, dimateraikan. Jadi akhirnya setelah Yesus bangkit, di video yang lalu juga kalian bisa tahu bahwasanya ada malaikat Tuhan juga mendorong batu ketika Maria juga datang ke sana, dan Yesus bangkit dan si penjaga-penjaga juga ketakutan, mereka lari menyampaikan hal tersebut kepada si orang Farisi atau tua-tua itu. Tetapi apa yang terjadi ini sekarang? Si tua-tua ini bukannya bertobat, malah mereka menyogok, memberikan uang kepada penjaga ini supaya mereka mengatakan bahwasannya mayat Yesus atau Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Jadi di sini percuma orang-orang Farisi ahli Taurat ini belajar firman Tuhan. Mereka semua tahu hukum Tuhan itu. Ibaratnya kalau zaman sekarang para penatua, para pendeta, para semua yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli teologi lah. Tapi mereka tidak mengimani atau tidak hidup di dalam firman itu. Makanya di firman Tuhan dikatakan, ayatnya di Matius 23 ayat 3, ini menceritakan tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Jadi sini udah jelas ya. Memang nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Orang-orang Farisi itu nggak semuanya. Ingat si Nikodemus sama si Yusuf, bagaimana mereka mencintai Tuhan, menanti-nantikan kerajaan Tuhan datang. Bahkan mereka lah yang membawa mayat Yesus atau menurunkan mayat Yesus dari salib. Menguburkannya di tempat yang paling baik, yang belum pernah dikuburkan katanya orang mati di sana. Dan mereka meminyaki seperti layaknya orang Yahudi. Pada saat itu kematian orang Yahudi diminyaki. Mereka buat terhormatlah. Jadi Yusuf dan Nikodemus ini, mereka adalah orang-orang Farisi itu juga. Mereka bagian dari orang Farisi. Tetapi mereka tidak sama hidupnya. Mereka melakukan firman Tuhan itu. Jadi bagi aku, mungkin di sana kalian kenapa selalu menyerang pendeta atau bukan gitu juga. Pendeta juga sama seperti kita manusia biasa mereka. Cuma mereka kan belajar firman Tuhan. Ada sekolahnya mereka. Tetapi kalau untuk perbuatan, mereka juga sama dengan kita manusia biasa. Jadi kalau di firman Tuhan aja, ya ini sudah firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi bukan dari aku sendiri, bukan menyerang ini dan itu, bukan. Jadi kalau Tuhan sendiri udah mengatakan itu, ikuti ajarannya. Tetapi tingkah laku mereka, cara hidup mereka jangan. Ya kecuali yang baik yang dilakukannya. Tapi kalau udah menyimpang, kita harus bilang, oh ini sudah salah. Kan seperti di video-video yang lalu, aku sudah katakan. Kalau udah menyimpang, kita kan bisa mikir. Jangan sampai kita melakukan hal yang bodoh. Kita ikuti gitu. Makanya selalu aku bilang juga, baca firman Tuhan. Alami Tuhan itu sendiri. Cari. Kita bisa ke gereja. Kita bisa ikut komunitas. Itu juga sangat membantu. Tetapi pribadimu sendiri. Dirimu sendiri yang harus mau. Harus cari sendiri. Karena Tuhan itu bukan kelompok-kelompok gitu. Bukan maksudnya kita ikut kelompok A. Yang misalnya satu masuk surga, kita juga ikut. Enggak, belum tentu. Bisa jadi kita yang masuk surga, dia tidak. Atau sebaliknya. Karena dari perbuatan-perbuatan kita. Makanya seperti aku juga bilang dari yang kemarin-kemarin, tidak hanya kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita juga harus menghidupi firman itu, menuruti firman itu. Bukan hanya kita, oh aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian kita hidup seperti cara yang lama. Kita hidup tidak menuruti firman Tuhan. Oke lah, seperti yang kita bilang, mana mungkin semuanya suci uli dan sebagainya. Aku sendiri pun tidak suci-suci, ya. Tetapi cara hidupku yang lama, aku sudah tinggalkan. Kalau mau dibilang itu udah jauh sekali, udah mungkin kalau sekarang itu yang menjadi pergumulanku itu adalah untuk namanya kecemasan akan hidup dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang namanya cara hidupku yang lama, yang urak-urakan yang dulu, itu udah lama aku tinggalkan. Ya, jadi aku yang sekarang itu sudah enggak, dalam artian begini ya. Kalau misalnya kita sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri kita ini, tubuh kita ini, itu udah lama aku tinggalkan ya. Dan hanya karena kasih Tuhan juga semuanya itu bisa aku lepaskan. Jadi bagi kalian juga di luar sana yang masih mungkin mengkonsumsi atau apalah itulah pokoknya yang memang benar-benar itu tidak baik untuk tubuhmu, memang itu benar-benar menjoroki. Kan tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Ya, jadi kita kayak buang sampah ke dalamnya, mengotori, itu tinggalkan. Mungkin gak mudah. Aku berdoa juga buat kalian supaya kalian juga cepat sadar, bertobat, dan kalian juga bisa diselamatkan oleh Tuhan untuk meninggalkan hal tersebut. Tapi dari diri kalian juga harus mau. Kalian sendirinya harus mau dulu. Tuhan itu di depan, di belakang, di samping, di mana-mana dia ada. Sama seperti waktu kemarin Maria.